Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Najwa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran PPKN kelas 12 mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap negara. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi menghadapi ancaman non-militer. Apa sih ancaman itu? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Begitupun dalam arti luasnya, ancaman ialah suatu usaha yang sifatnya merubah atau mengganti suatu kebijakan yang sudah ada secara konsepsional, menggunakan segala tindak kriminal dan politis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa dan negara. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar negara, yang disadari atau tidak disadari memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Resiko yang ditimbulkan dari ancaman non-militer dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat laun dapat berkembang menjadi permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman tersebut, diperlukan strategi yang tepat. Bentuk ancaman non-militer. Pertama, ancaman berdimensi ideologi. Kedua, ancaman berdimensi politik. Ketiga, ancaman berdimensi ekonomi. Keempat, ancaman berdimensi sosial dan budaya. Ancaman berdimensi ideologi adalah ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Ancaman berdimensi politik pada dasarnya bersumber dari dalam atau internal yang dapat berupa penggunaan kekuatan, berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman berdimensi ekonomi ialah ancaman yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang membuat perekonomian suatu negara menjadi merosot. Ancaman berdimensi sosial budaya adalah misalnya dengan upaya menghancurkan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dapat memengaruhi kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Contoh ancaman di bidang ideologi adalah masuknya paham komunisme dan liberalisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Contoh ancaman di bidang politik yaitu seperti korupsi dan suap-menyuap, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Ancaman di bidang ekonomi yaitu seperti kelaparan, kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang tidak memadai. Contoh ancaman di bidang sosial budaya yaitu lunturnya budaya gotong royong dan kesantunan yang mulai pudar. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran kewarganegaraan, menerapkan paham Pancasila
dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik, yaitu penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan bertanggung jawab. Penguatan lembaga legislatif dan penguatan kekuatan politik nasional. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi, yaitu penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang sosial dan budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, dan keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Jadi, strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.